Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang analisis transaksi lanjutan. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang terkait dengan analisis transaksi, di mana sebelumnya kita mempelajari bagaimana pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi sehingga terjadi sebuah laporan keuangan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan analisis transaksi, di mana transaksi-transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal, kemudian kita posting ke dalam buku besar, akan muncul neraca saldo, dan kita akan membuat laporan keuangan sederhana. Nah, setiap transaksi-transaksi yang ada akan dicatat dalam sebuah jurnal. Jurnal bentuknya seperti ini, di mana di dalamnya nanti ada tanggal, ada keterangan akunnya apa, apakah kas ataukah piutang. Kemudian nanti ada referensinya, kemudian dicatat apakah dia di sisi debit atau di sisi kredit. Nah, setelah dicatat di dalam jurnal, selanjutnya transaksi-transaksi yang ada akan kita posting ke dalam buku besar. Akan kita masukkan ke dalam buku besar, ada general ledger. Nanti buku besar bentuknya yang sederhana seperti ini, ada dua sisi kiri dan sisi kanan. Buku besar merupakan kumpulan dari akun-akun yang ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, semakin besar sebuah perusahaan, semakin kompleks sebuah perusahaan, maka nanti akun-akun yang ada di dalam buku besar semakin banyak. Jadi transaksi-transaksi yang sama, misalkan kas, itu nanti akan dikumpulkan di dalam buku besar. Ini adalah bentuk yang sangat sederhana. Ada bentuk lain dari buku besar seperti ini. Ada dua sisi, sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kirinya ada tanggal, kemudian ada keterangan, ada referensi ini diambil dari jurnal, kemudian jumlahnya berapa. Kemudian di sisi kanannya juga nanti ada tanggal, kemudian ada keterangan, ada referensi, dan jumlahnya berapa. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, sebelum kita menggunakan, mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal maupun mempostingnya ke dalam buku besar, supaya lebih Anda bisa memahami terkait dengan bagaimana cara mencatat dan memposting ke dalam buku besar, kita bahas terlebih dahulu terkait dengan matematika akuntansi. Nah, ini menjadi dasar kenapa nanti transaksi itu dicatat di sisi debit atau di sisi kredit. Bahwa dalam persamaan dasar akuntansi kita tahu bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, tentunya ada dua akun lagi yang belum ditambahkan, yakni pendapatan. Nah, pendapatan akan menambah ekuitas, sementara beban akan mengurangi ekuitas. Sehingga persamaan dasarnya, matematikanya menjadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, karena pendapatan menambah ekuitas ditambah pendapatan, kemudian dikurangi beban. Karena beban mengurangi ekuitas. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi ini ada nilai yang negatif ya. Di sini ada beban, ada nilai min. Kita coba akan membuat semua persamaan ini menjadi semuanya nilainya plus. Maka yang beban akan kita pindahkan ke sisi kiri, ke sisi aset. Dengan demikian rumus akuntansinya, aset ditambah beban sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Di sini ada dua sisi. Sisi aset ditambah beban, itu ada di sisi kiri. Kemudian sisi liabilitas ditambah ekuitas ditambah beban, ini adalah sisi kanan. Kita supaya lebih mempermudah, di sisi kiri kita akan istilahkan dengan istilah debit. Kemudian di sisi kanan kita akan istilahkan sebagai kredit. Nah, ini akan menjadi dasar ketika apakah aset sama beban itu nanti ketika bertambah apakah di debit atau di kredit. Awal mulanya dari sini, aset ditambah beban di sisi kiri itu adalah sisi debit, kemudian liabilitas, ekuitas, pendapatan itu ada di sisi kanan, itu istilahnya adalah sisi kredit. Nah, dari persamaan dasar akuntansi yang sebelumnya ada transaksi saldo-saldo yang akan kita masukkan gitu ya. Di sini ada saldo kas sebesar 125.500.000, kemudian ada piutang sebesar 10 juta, kemudian ada kendaraan sebesar 25 juta, kemudian ada utang sebesar 50 juta dan modal 110.500.000. Ini adalah saldo-saldo yang ada dalam persamaan dasar akuntansi pada video sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa aset itu di sisi kiri, sementara sisi kanan ada utang ditambah modal, nanti ditambah pendapatan. Nah, untuk memasukkan ke dalam buku besar itu akan dilihat dari sisi posisinya.
Misalkan aset itu saldonya 125.500, maka kita akan masukkan ke sisi kiri, sisi debit. Gitu ya. Demikian juga dengan piutang, itu karena memang piutang ada di sisi aset, di sisi kiri, maka kita akan menginputkan piutang itu saldonya di dalam sisi kiri, di sisi debit. Dan kemudian juga kendaraan pun sama, kita akan memasukkan di sisi kiri, di sisi debit sebesar 25 juta. Nah, sebaliknya, utang ditambah modal, karena dia ada di sisi kanan, kita akan menginputkan juga di sisi kanan, gitu ya. Saldo utang bank sebesar 50 juta itu di sisi kredit, kemudian modal pun saldonya ada 110.500.000 di sisi kredit. Dengan demikian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap aset ini, setiap utang, setiap modal, setiap pendapatan, setiap beban memiliki saldo normal. Gitu ya. Maka kita dari hasil kita analisa bahwa di sini kita bisa melihat saldo normal masing-masing akun, masing-masing perkiraan. Kita di sini ada aset sama beban, itu adanya di sisi kiri, maka saldo normalnya itu adalah debit karena dia di sisi kiri, gitu ya. Nah, demikian kalau sebaliknya kalau memang dia liabilitas, kemudian ekuitas, pendapatan adanya di sisi kanan, maka saldo normalnya harus ada di sisi kanan. Kita mencatatkan di dalam buku besar saldo normalnya ada di sebelah kanan. Nah, ini awal mula perusahaan berdiri ketika kita akan membuat laporan keuangan, maka saldo-saldo itu, saldo aset, kemudian saldo beban, kemudian saldo liabilitas, saldo ekuitas, saldo pendapatan, kita akan masukkan ke saldo normalnya. Aset sama beban akan kita taruh di sisi debit, sementara liabilitas, ekuitas, dan pendapatan saldonya akan kita taruh di sisi kredit. Nah, tentunya ini saldo, dan ketika perusahaan berjalan, tentunya transaksi itu akan bertambah atau berkurang. Bisa saja nanti aset bisa bertambah, beban bisa bertambah, atau sebaliknya aset bisa berkurang ataupun beban berkurang. Nah, perlakuannya kalau memang saldo itu bertambah, maka ketika akun-akun saldonya bertambah, itu posisinya sama dengan saldo normal. Dengan demikian, aset sama beban ketika bertambah, kita taruh di sisi debit. Sebaliknya, kalau liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, ketika ekuitas, liabilitas, dan pendapatan ini bertambah, kita akan taruh di sisi kredit. Nah, kalau aset, beban, liabilitas, ekuitas, pendapatan berkurang, nah ini akan kita taruh sebaliknya. Maka ketika aset, beban berkurang, kita akan taruh di sisi kredit. Ketika liabilitas, ekuitas, pendapatan berkurang, akan kita taruh di sisi debit. Dengan demikian bisa kita tarik kesimpulan di sini ada aset sama beban. Aset sama beban ketika bertambah kita akan menempatkan di sisi debit. Sementara ketika aset dan beban berkurang, kita akan tempatkan di sisi kredit. Nah, sebaliknya, liabilitas, ekuitas, pendapatan, itu ketika bertambah, kita akan taruh di sebelah kanan di sisi kredit, dan ketika berkurang, kita akan taruh di sisi debit. Ini adalah prinsip akuntansi yang akan berlaku selamanya, gitu ya, rumus matematika akuntansi, dan harus kita pahami bagi teman-teman yang akan belajar akuntansi, ini rumus yang harus kita pahami, bahwa aset ketika bertambah ditaruh di debit, ketika berkurang ditaruh di kredit. Kemudian beban ketika bertambah di debit, berkurang di kredit. Liabilitas ketika bertambah ditaruh di kredit, ketika berkurang ditaruh di debit. Kemudian ekuitas dan pendapatan pun sama, ketika bertambah ditaruh di kredit, kemudian ketika berkurang taruh di debit. Nah, supaya lebih memperjelas, kita akan coba praktekkan dalam contoh transaksi-transaksi video sebelumnya. Nah, dalam video sebelumnya ada transaksi-transaksi, kemudian kita bahas bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, video yang sekarang, transaksi-transaksi ini akan kita masukkan ke dalam jurnal, kemudian akan kita posting ke dalam buku besar. Contoh, tanggal 1 Oktober 2021, Tuan Ahda menyetorkan uang sebesar 100 juta. Ini merupakan modal awal untuk mendirikan sebuah perusahaan. Nah, pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi, ini kasnya akan bertambah, kemudian modalnya pun bertambah. Nah, kita akan catat di dalam jurnal. Kas itu merupakan bagian dari aset, sementara aset itu ada di sisi kiri, dan ketika bertambah harus kita taruh di sisi debit.
Sementara modal itu ada di sisi kanan. Nah, ketika bertambah akan kita taruh di sisi kredit. Sehingga seimbang, balance. Kasnya 100 juta di sisi debit, kemudian modalnya 100 juta di sisi kredit. Antara debit sama kredit ini adalah balance. Ini di dalam jurnal. Bagaimana dampaknya terhadap buku besar? Nah, ini kasnya di sisi carry di sisi debit, kemudian modalnya di sisi kanan di sisi kredit. Maka kita akan mencatatnya di dalam buku besar. Kasnya bertambah tanggal 1 Oktober itu 100 juta. Gitu ya. Itu kita taruh di sebelah kiri di sisi debit. Sementara modal kita akan taruh di sisi kanan. Gitu ya, di sisi debit. Nah, selanjutnya, transaksi yang selanjutnya tanggal 5 Oktober karena PT Ahda ini membutuhkan tambahan modal, perusahaan meminjam uang sebesar 50 juta ke Bank A. Nah, pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi bahwa otomatis ini kasnya bertambah, kemudian utangnya pun bertambah. Nah, dalam rumus tadi, kas itu bagian dari aset. Ketika aset bertambah, kita taruh di sisi debit. Nah, utang itu merupakan liabilitas. Ketika liabilitas bertambah, kita taruh di kredit. Dengan demikian, kasnya kita catat 50 juta di sisi debit. Kemudian utangnya kita catat di sisi kredit sebesar 50 juta. Atau bahasa akuntansinya, kas pada piutang sebesar 50 juta. Ini merupakan pinjaman ke bank. Bagaimana mempostingnya ke dalam buku besar? Sama halnya dengan contoh soal yang tadi. Nah, karena kasnya bertambah, kita akan taruh 50 juta tanggal 5 sebesar 50 juta gitu ya di sisi kiri, di sisi debit. Kemudian utangnya kita taruh di sisi kanan. Kita tempatkan di sisi kanan tanggal 5 bulan 10 2021 sebesar 50 juta. Selanjutnya, tanggal 6 Oktober 2021, perusahaan memberikan jasa, memperoleh pendapatan ya, sehingga memperoleh uang sebesar 6 juta tunai. Nah, karena ada bahasa tunai, otomatis persamaan dasar akuntansi yang berpengaruh adalah kasnya bertambah, kemudian pendapatannya pun bertambah. Kas bertambah 6 juta, kas merupakan bagian dari aset, kita taruh di sisi debit, kemudian pendapatan merupakan bagian dari modal ya. Nah, pendapatan sama dengan ekuitas, penempatannya ketika bertambah kita taruh di sisi kredit sebesar 6 juta. Nah, dampaknya terhadap buku besar kita akan menempatkan kas sebesar 6 juta di sisi debit sehingga saldonya 156 juta. Kemudian pendapatannya pun bertambah sebesar 6 juta. Kita tempatkan, kita taruh di sisi kanan di sisi kredit. Transaksi selanjutnya, tanggal 4 Oktober 2021, perusahaan memberikan jasa sebesar 10 juta. Namun pelanggan akan membayarnya tanggal 6 November. Jadi perusahaan sebenarnya sudah mendapatkan pendapatan, tetapi orangnya, pelanggan yang kita berikan jasanya belum bayar. Nah, bagi kita itu adalah piutang. Piutangnya bertambah dan pendapatannya pun bertambah. Piutang itu merupakan bagian dari aset, maka kita akan catat piutang itu di sisi debit sebesar 10 juta. Nah, pendapatan itu di sisi kanan, itu ya, kita catat di sisi kredit sebesar 10 juta. Ini adalah penjualan jasa kredit. Nah, kita akan posting ke dalam buku besar sama piutang di sisi kiri, itu di sisi debit sebesar 10 juta, tanggal 8 bulan 10 tahun 2021. Kemudian pendapatan akan bertambah 10 juta gitu ya, tanggal 8 bulan 10 tahun 2021 sebesar 16 juta. Jadi total pendapatan sudah 16 juta ya. 6 juta tadi adalah pendapatan tunai, yang 10 juta yang pada tanggal 8 Oktober itu merupakan pendapatan secara kredit gitu ya, piutang bagi perusahaan. Nah, selanjutnya tanggal 28 Oktober perusahaan membayar gaji karyawan. Nah, ini yang berpengaruh tentunya adalah beban dan kas. Bebannya bertambah, kasnya berkurang. Nah, jadi transaksi ini hanya berpengaruh dari sisi kiri saja. Beban gaji ketika bertambah kita akan simpan di sisi debit sebesar 5 juta. Nah, kas itu merupakan bagian dari aset. Aset ketika bertambah kita simpan di sisi debit. Nah, karena aset ini berkurang, maka kita akan simpan di sisi kredit. Ini menunjukkan bahwa kas berkurang sebesar 5 juta. Nah, beban gajinya bertambah 5 juta, beban gaji adanya di sisi kiri, sama dengan aset. Ketika bertambah, kita akan simpan di sisi debit. Selanjutnya,
Bagaimana dampak terhadap buku besar? Maka kita akan lihat bahwa bebannya bertambah. Bebannya bertambah sebesar 5 juta. Nah, beban itu kita taruh di sisi kiri, di sisi debit ya. Kemudian kasnya berkurang. Nah, kas ini kita taruh di sisi kredit, seberangnya berkurang. Nah, yang tadinya saldonya 156 juta, karena di sisi kanannya ada 5 juta pengurang, maka saldonya menjadi 151 juta. 151 juta ini saldo normal ya. Beban gaji pun yang saldo 5 juta ini merupakan saldo normal gitu ya. Kita ada di posisi kiri. Transaksi selanjutnya, tanggal 28 Oktober 2021, perusahaan membeli kendaraan motor sebesar 6 juta secara tunai. Transaksi ini hanya berpengaruh dari sisi aset saja nih. Ya, dengan demikian kendaraannya bertambah, kasnya berkurang. Nah, kendaraan merupakan bagian dari aset. Ketika aset bertambah, kita akan taruh di debit, dan kas merupakan bagian dari aset. Ketika aset berkurang, kita akan taruh di kredit, gitu ya. Jadi tidak selamanya yang dikredit itu bertambah dan tidak selamanya yang dikredit itu berkurang, tergantung dari transaksi apa. Kalau transaksinya modal, maka yang dikredit itu adalah bertambah. Tetapi kalau transaksinya adalah aset, ketika dikredit itu adalah berkurang. Nah, bagaimana dampak terhadap buku besarnya? Kita posting, maka kita akan mencatat kendaraannya bertambah di sisi kiri, di sisi debit sebesar 25 juta. Kas berkurang kita taruh di sisi kanan, kredit gitu ya. Nah, kita lihat bahwa yang di sisi kanan itu 30 juta, saldonya yang kas sehingga menjadi 126 juta. Ya. Transaksi selanjutnya, tanggal 31 Oktober 2021, perusahaan membayar listrik, telepon, dan air. Nah, listrik telepon ini adalah merupakan beban utilitas ya, sebesar 500.000 secara tunai. Secara tunai dalam artian perusahaan mengeluarkan kas. Dengan demikian beban utilitasnya bertambah, kasnya berkurang. Beban utilitas kita akan taruh di sisi debit, kemudian kasnya kita akan taruh di sisi kredit. Dampaknya terhadap buku besar, kita akan catat bebannya bertambah di sisi debit, kemudian kasnya berkurang di sisi kredit. Sehingga saldo kas terakhir adalah 125.500.000. Beban utilitasnya bertambah menjadi 500.000. Selanjutnya, kita akan menyusun laporan keuangan berdasarkan transaksi-transaksi di atas. Namun sebelumnya, kita akan mengumpulkan saldo-saldo yang ada di dalam buku besar. Kita akan memindahkan saldo-saldo tersebut ke dalam neraca saldo. Gitu ya. Misalkan di sini kasnya saldo terakhirnya 125.500.000. Nah, yang 125.500.000 ini akan kita masukkan ke dalam neraca saldo. Jadi seluruh akun yang ada di dalam buku besar akan kita pindahkan. Di sini ada piutang 10 juta saldonya, kemudian kendaraan 25 juta, utang, modal, dan sebagainya. Saldo-saldonya akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Sehingga nanti akan muncul neraca saldo seperti ini. PT Ahda, neraca saldo tanggal 31 Oktober 2021. Saldonya kas 125.500.000, piutang kendaraan itu ada saldonya, piutang 10 juta, kendaraan 25.500.000. Nah, ini merupakan saldo normal. Posisinya ada di sisi kiri, di sisi debit. Kemudian utang itu adalah di sisi debit, di sisi kredit, di sisi kanan ya. Utang, modal, dan pendapatan itu di sisi kanan. Saldonya utang 50 juta, modal saldonya 100 juta, pendapatan saldonya 16 juta. Kemudian beban gaji ada 5 juta dan beban utilitas sebesar 500.000. Sehingga ditotalkan semuanya ada 166 juta. Di sisi kiri dan sisi kanan tetap balance. Nah, ini merupakan salah satu standar akuntansi bahwa pencatatan itu harus tetap balance. Nah, kalau tidak balance maka ada terjadi kesalahan pencatatan. Nah, dari neraca saldo ini kita akan membentuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang pertama kita akan susun adalah laporan laba rugi. Nah, kita akan mengumpulkan pendapatan. Nah, total pendapatan di sini adalah 16 juta. Kemudian kita kurangkan dengan beban. Bebannya 5.500.000 sehingga laba tahun berjalan adalah 10.500.000. Nah, laba periode yang berjalan, periode Oktober ini akan dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal. Kalau rugi akan mengurangi modal dan kalau laba tentunya akan menambah modal. Nah, yang 10.500.000 ini akan kita masukkan ke laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini periode dari 1 Oktober sampai 31 Oktober. Modal awal tadinya adalah 100 juta.
kemudian ditambah laba periode berjalan 10.500.000 sehingga modal akhirnya menjadi 110.500.000. Nah, yang 10.500.000 ini yang bersumber dari laporan laba rugi. Nah, modal akhir ini yang 110.500.000 akan kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan per 31 Oktober 2021. Sehingga laporan posisi keuangan PT Ahda per 31 Oktober 2021 terdiri sebagai berikut. Asetnya terdiri dari kas, piutang dan kendaraan, total asetnya 160.500. Liabilitas terdiri dari utang bank sebesar 50 juta dan ekuitas terdiri dari 110.500 sehingga total liabilitas dan ekuitasnya menjadi 160.500. Nah, total aset sama dengan total liabilitas dan total ekuitas. Ini sesuai dengan persamaan dasar akuntansi bahwa aset sama dengan kewajiban ditambah modal atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.